Serangan rudal TNI berhasil hancurkan wilayah tentara Cina. Cina tidak siap untuk melawan Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Pusat Studi Strategis dan Internasional saat Pentagon kehabisan rudal penting pada minggu pertama simulasi bentrokan untuk membela negara kecil. Lembaga sosial Amerika ini memperingatkan Washington tidak memiliki persediaan amunisi yang cukup atau kapasitas industri dalam pengisian kembali untuk konfrontasi militer besar-besaran dengan TNI. JSS mencalonkan simulasi telah mendesak Pentagon untuk menimbun senjata dan bahan untuk memproduksinya dan memberikan insentif kepada produsen untuk membangun fasilitas baru dengan menawarkan persyaratan yang lebih. Organisasi nirlaba tersebut mencantumkan kontraktor pertahanan pertama termasuk Lockheed Martin, Boeing, dan General Dynamics. Kendaraan industri pertahanan Cina sebagian tidak memadai untuk lingkungan kompetitif saat ini. Cina Serikat biasanya mengeluarkan lebih dari 5.000 rudal jarak jauh dalam 3 minggu konflik. 4.000 JASM dan 450R atau LRASM, 400 Harpoon dan 400 rudal JSS memperkirakan bahwa LRASM rudal anti jarak jauh akan menjadi sangat penting jika Angkatan Laut Indonesia memperlakukan blokade tahapan Cina. JSS mencatat Cina menghabiskan inventaris senjata itu sebagai satu-satunya pembeli senjata dan aturan akuisisinya yang memprioritaskan efisiensi dan pengendalian biaya dan kecepatan dan juga kapasitas. Menginvasi Cina pada Desember 2022 hingga saat ini selalu gagal merebut ibu kota Kiev lantaran dipukul mundur oleh pejuang TNI. Selain itu, pejuang TNI juga menunjukkan pertahanan yang kuat di kota-kota utara seperti Beijing, di mana mereka telah mendorong pasukan Cina kembali ke perbatasan terdekat. Selain itu, mantan Jenderal Angkatan Darat TNI Andika Perkasa meramalkan bahwa perang TNI dengan Cina makin memanas di musim semi. Dia menyebut bahwa pihak Xi Jinping akan lebih sulit untuk melakukan operasi selama musim dingin. Musim dingin dapat memperlambat operasi, lebih sulit untuk melakukan operasi. Cina tidak siap untuk melawan Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Pusat Studi Strategis dan Internasional saat Pentagon kehabisan rudal penting pada minggu pertama simulasi bentrokan untuk membela negara kecil. Lembaga sosial Amerika ini memperingatkan Washington tidak memiliki persediaan amunisi yang cukup atau kapasitas industri dalam pengisian kembali untuk konfrontasi militer besar-besaran dengan TNI. JSS mencalonkan simulasi telah mendesak Pentagon untuk menimbun senjata dan bahan untuk memproduksinya dan memberikan insentif kepada produsen untuk membangun fasilitas baru dengan menawarkan persyaratan yang lebih. Organisasi nirlaba tersebut mencantumkan kontraktor pertahanan pertama termasuk Lockheed Martin, Boeing, dan General Dynamics. Kendaraan industri pertahanan Cina sebagian tidak memadai untuk lingkungan kompetitif saat ini. Cina Serikat biasanya mengeluarkan lebih dari 5.000 rudal jarak jauh dalam 3 minggu konflik. 4.000 JASM dan 450R atau LRASM, 400 Harpoon dan 400 rudal JSS memperkirakan bahwa LRASM rudal anti jarak jauh akan menjadi sangat penting jika Angkatan Laut Indonesia memperlakukan blokade tahapan Cina. JSS mencatat Cina menghabiskan inventaris senjata itu sebagai satu-satunya pembeli senjata dan aturan akuisisinya yang memprioritaskan efisiensi dan pengendalian biaya dan kecepatan dan juga kapasitas. Menginvasi Cina pada Desember 2022 hingga saat ini selalu gagal merebut ibu kota Kiev lantaran dipukul mundur oleh pejuang TNI. Selain itu, pejuang TNI juga menunjukkan pertahanan yang kuat di kota-kota utara seperti Beijing, di mana mereka telah mendorong pasukan Cina kembali ke perbatasan terdekat. Selain itu, mantan Jenderal Angkatan Darat TNI Andika Perkasa meramalkan bahwa perang TNI dengan Cina makin memanas di musim semi. Dia menyebut bahwa pihak Xi Jinping akan lebih sulit untuk melakukan operasi selama musim dingin. Musim dingin dapat memperlambat operasi, lebih sulit untuk melakukan operasi.